Sultan Siak, Sultan Siak ke-7, Sayyid Ali itu nasabnya sudah sampai ke Siti Fatimah Putri Rasulullah. Jadi update dia. Jadi Sultan Siak 1 sampai 6 itu masih garis keturunan Johor Malaysia. Nanti saya jelaskan nanti di silsilah. Kalau sini Terombo, kalau bahasa Medan Arombo, ini Terombo. Ada silsilah. Kalau bahasa Minangnya Kiranji. Kiranji. Baik, ini pedang milik perwira kerajaan. Tak ada punya sultan. Pernah lihat keris yang terikat seperti ini? Enggak? Nah, ini artinya adalah bahwa keris ini ada isi. Kalau kita dengar di acara televisi di Keraton Jogja, setiap tanggal 1 Suro orang memandikan keris kan? Ya, ada di keris. Jadi cuma ini barangnya, ini ada program. Isinya yang perlu dikeluarkan. Mudah untuk menggunakan program ini. Kita buka aja, tapi kita nggak bisa mengendalikan keris karena sudah yang lain mengendalikan itu. Ini keras. Jadi ini payung kerajaan, ini sutra payungnya sama dengan istana ini. Istana ini dibangun tahun 1889, sudah seperti ini payungnya, rangkainya perak. Nah ini Melayu tadi ya, ini Melayu kan. Nah, itu apa lagi? Apa kata orang apa? Sultan itu apa gitu? Herder gitu. Ya kami tahu herder itu apa Sultan? Penjajah lah. Langsunglah bercakap dan Belanda. Binatang digigit, binatang tak diguna Sultan. Dijawab oleh Sultan, memang itu binatang tak ada bisanya. Kelinci dan burung. Tapi ketika binatang itu digigit oleh herder, kira-kira binatang itu berontak. Berontak itu artinya melawan kata Sultan. Walaupun Anda buat selemah-lemahnya kami, apabila Anda ingin menjajakan, kami akan memberikan perlawanan. Itu maknanya. Maka ditempelkan di situ. Jadi Sultan ke-11 tuh Hashim itu dia seorang visioner, seorang pemikir. Jadi istana sebelum ini di pinggir sungai sana. Ketika ini dibangun, para petinggi termasuk Datuk saya nanya, Tuanku kenapa jangan dibangun istana di tengah hutan lebat? Ini hutan lebat ini. Apa kata Sultan Hashim? Jangan aku yang jawab, biar arsitekku yang jawab. Arsiteknya orang Jerman. Apa kata arsitek? Kami membayangkan apakah 200-300 tahun yang akan datang rembesan air sungai Siak itu sampai ke pondasi. Artinya tahu enggak? Apabila rembesan air sungai Siak itu sampai ke pondasi, artinya pondasi itu bisa keropos lagi. Itu dari segi arsitektur. Itu. Jadi belum dibangun dia sudah lompatkan jauh ke depan. Jadi kenapa istana Siak ini bisa masih kokoh seperti ini? Tahun 2006 istana ini diinjeksi sama kimia, artinya istana ini dipermudah 100 tahun ke depan dari segi konstruksi. Ini waktu Sultan dapat pahlawan nasional itu 6 November tahun 1998. Presiden itu sudah ganti, B.J. Habibie. Ya. Jadi kalau Anda kemarin nengok ada pidato kenegaraan Lanyala Mataliti ketua DPD Dekat Pusat itu angkanya itu dari saya waktu dia wawancara. Pak berapa Pak Sultan menyumbangkan ke Republik? Dia bilang 13 juta bulan, 13 juta bulan itu. Nomor 2 penyumbang terbesar itu ada di Aceh itu di pidato kenegaraan 2021 16 Agustus kemarin itu disiap viral deh. Apa petinggi ini yang buat saya itu angka dari Bapak Manadia. Jadi kalau 13 juta bulan itu dikerjakan uangnya kurang 1.047 triliun. Baik, sini saya mau tunjukkan apa buktinya kita Turki Osmani. Mushaf ini tulisan tangan. Tulisan tangan ya? Iya. Dia waktu kudeta itu nangis dia. Dari tahun 1730. Tulisan tinta emas. Ini yang kertasnya ini. Masih lihat tangan. Bukan tulisan tinta emas.
Kenapa? Kita ini kan kita punya barang-barang seperti ini. Saja makanya orang di Eropa itu apabila masuk museum diwajibkan harus memakai sarung tangan. Karena di tangan kita ini ada menggunakan zat asamnya. Zat asam inilah nanti saya tunjukkan. Ada satu keramik itu dari dinasti Ming abad ke-16 Cina. Akibat sering disentuh, keramik itu berubah warna. Nanti saya tunjukkan mana. Ini foto Sultan Hashim, ini Sultan Syarikat II. Sebelum dia berangkat, dia berfoto itu sama anaknya ketika dia memenuhi undangan ulang tahun Ratu Belanda Wilhelmina. Ratu Belanda ulang tahun tahun 1898. Artinya Sultan Syarikat Hashim sudah punya anak dan nikah. Tapi dia merupakan tamu kehormatan untuk Ratu Belanda. Ada 3 sultan di Nusantara. Saya belum bilang Indonesia. Ada 3 sultan di Nusantara ini yang diundang. Ketika rombongan orang Amerika datang ke Belanda, sampai ke Belanda, orang Amerika nanya, itu kereta kencana untuk siapa? Karena untuk menyambut tamu VVIP, bukan mobil mewah, tapi adalah dengan kereta kencana. Kereta kencana untuk dia. Sampai orang Amerika nanya, apa sih kelebihannya? Apa kata prajurit? Tanya dari Ratu kami. Itu. Jadi dia seorang visual dan cara berpikirnya. Pak itu anak jantan, anak cowok dia. Apa? Ini anak cowok dia. Anak cowok ayah Ini tadi Sultan Syarikat Iya, II. ini Sultan Syarikat Hasim. 2. Harus sampai bilangnya. Kalau bilang Sultan Syarikat Hasim aja itu. Ayah, yang kedua. Ini. Yang Ayah Sultan Syarikat Hasim awalnya nama Sultan Syarikat Hasim itu dari Sultan ke-10. Iya. Sultan ke-10 itu namanya Sultan Syarikat Hasim, gitu aja. Jadi pertama angka 1 gara-gara dia nikah nih. Dia nikah istri pertamanya namanya Tengkuyo. Nah, Tengkuyo lahirlah Bibi. Jadi biasa, karena orang Arab biasa mengambil nama ayahnya, nama untuk anaknya. Jadi untuk membedakan mana kakek, mana cucu, maka ditambah dia dengan angka 2. Kakeknya, ayahnya dengan ditambah dengan angka 1. Itu awalnya. Jadi sultan terakhir yang mana, Pak? Oh, ini terakhir. Ini selama pemerintahan. Ya. Dia sekolahnya di Batavia. Batavia itu benar. Jadi guru besarnya adalah Al-Habsyi. Setelah itu baru dia masuk sekolah dunia pendidikan politik, sekolah orang Belanda. Gurunya adalah Profesor Dr. Sendok Hokronya. Orang Aceh harus tahu siapa Sendok Hokronya. Tahu? Itulah yang menghancurkan Aceh. Dia orang Belanda. Belajar seolah-olah belajar. Kalau perang satu lawan satu Belanda sama Aceh kalah Belanda itu. Jadi salah satu menghancurkannya adalah dia pura-pura masuk Islam, belajar Islam di Mekah. Habis itu dia tukar nama, masuk ke Aceh, hancur Aceh. Ketika Sultan yang ngomong ke dia, hati-hati dengan Sultan satu ini, dan dia bilang, dia pintar kan? Dia pintar. Dan dia bilang Sultan dia pintar. Ini panjang ceritanya, saya menghafalnya. Kumpulnya sama-sama. Itu saya ringkas-ringkaskan aja. Saya cuma mau membaca sedikit-sedikit, kan ada memang masih ada itu pun kan yang membuatkan cerita memang untuk seluruh Indonesia ini ada yang hubungan kerajaan Ya. kan sampai dengan beliau ini. Jalan kemari, Pak. Jadi Jauh kemari ya. yang beliau yang belajar dengan seluruh hubungannya kan? Ini masih pertemuan, cuman Wilayah kita cari kesempatan ya. mulai dari Tamiang. Aku di Medan, Pak. Ya. Tamiang habis itu lah batu bara, Langkat, dari Serdang, Tanjung Balai, Asahan. Nah, itu semuanya. Wah, habis itu ada kau sini semua. kerajaan. Itu di awal ada mulai Sultan Al-Qudus. Baik ini. Ini barang-barang Prancis nih. Jadi apa contohnya? Jadi kan kemarin piring ini kita miringkan. Di bawahnya itu ada logo ayam jantan. Nah, kalau orang suka bola kaki dia pasti tahu logo ayam jantan itu adalah logo dari Prancis.
Jadi semuanya ada ini hak patentnya adalah milik sultan. Sebagai logonya. Sendok usung. Ya. Jadi suatu saat ketemu barang minta di mana apa berarti ini kan barang yang selamatkan. Cuma sedikit dari Iya, baik ini, ini bukti bahwa Sultan Syarikasim II itu sekolahnya di Batavia. Ini dari tahun 1904. Waktu itu umur Sultan Syarikasim II belajar di sana lebih kurang 12 tahun. Ini belajar standarnya Eropa. Jadi saya ulangi, di mana letaknya supportnya Sultan? Waktu itu ayahnya Hashim kan ngirim barang ke dia kan, terus dibilang oleh Sultan Syarikasim II, Ayanda, kiriman Ayanda sudah Ananda terima, tapi bolehkah Ananda bertanya, apakah uang yang Ayanda kirim itu uang halal? Coba umur anak 12 tahun, kira-kira Ayanda nangis pun enggak? nangis. Nangis. Karena Sultan Syarikasim II seumur hidup tidak pernah megang uang haram. Dia nggak pernah pegang. Itulah Sultan Syarikasim. Di mana lagi letak lompatan cara berpikir ke depan dia putus marifat ya, kalau orang bilang putus marifat ya. Dia ngomong ke Datuk Panglima Perang dia, Datuk Laksamana Raja di Laut, Datuk, setelah kita meninggal, setelah kita meninggal, duluan ramai daerahku daripada tempat Datuk. Jadi ditafsirkan orang gitu tuh. Apa sebab nih Sultan ngomong kayak gini? Kenapa? Karena setelah ini diserahkan kepada NKRI, Siak jadi kota mati. Keluarga saya banyak tinggal tuh di Jakarta, ada yang di Singapura, ada di Malaka. Keluarlah dari Siak, tinggallah. Saya waktu pindah tugas ke sini, pindah dari Batu, belukarnya di sini tinggi-tinggi segini. Boleh kita tinggal di rumah orang, rumah saudara, famili, ambillah buah pohon kelapa itu jual, ambil tuh, kemudian dijual kelapanya, ambillah untuk menebak upah itu, upah menebak. Begitulah itu tahun 95 ke 95. Jadi gimana kita membayangkan tahun sebelumnya? Sampai kakek saya bertanya, tuanku tak salah tuanku ngomong kayak tidak. Sampai orang, apa sebab ada perbedaan seperti itu? Karena Kecamatan Bukit Batu, ibu kota Sungai Paning. Sungai Paning ini tempat unit pengolahan minyak Pertamina. Dia kedudukan sama seperti Pelaju dan Palembang, sama di Cepu, Jawa Tengah, di Cilacap sana. Kenapa kota kayak gitu aja? Ini terjawab ketika Undang-Undang Otonomi Daerah lahir. Malah pesatnya pembangunan ini kalah Kabupaten Indo, Bengkalis. Oke, saya ingin kasih kenang-kenangan lah untuk. Silakan, saya pinjam handphone boleh ya, saya ambil gambar, berdiri di situ, berdua. Pokok sama keluarganya lah saya ambil. Hasil foto saya apakah sama di sini atau tidak nanti kita lihat. Foto seperti ini. Ini kami namakan foto lubang kunci. Jadi angle ini, backgroundnya angle itu kami ciptakan. Jadi pengunjung nggak tahu. Dan bukan sembarang foto. Lubang ini. Sekarang coba berdiri. Udah pernah ke Eropa? Nggak serius kan? Belum itu. Berdiri di garis itu, di kali merah itu. Setelah itu nanti saya foto. Setelah foto nanti baru saya komentar. Satu, dua. Di belakang kita itu adalah kristal. Itu bukan kursi biasa, kristal itu dari Cekoslovakia tahun 1896. Ini hasil fotonya. Kira-kira kita berfoto di mana? Iya ya. Itu lampu minyak. Jadi ini barang tertua di sini. Ini dah abad 16.
Itu mahasiswa? Iya. Mahasiswa di mana? Iya, enak semua ini. Oke, Loksmawe ya. Saya ada Pak Cik, orang rumah kemarin nelpon dari Loksmawe 2 minggu lalu. Dia lupa sama istri saya. Sekarang gini ya, saya selalu meng-guide untuk ilmiah. Di sini saya untuk ilmiah. Saya kasih kisi-kisinya. Dulu sebelumnya ini tidak dikacakan, ya, ini belum dikacakan. Artinya orang lewat boleh menyentuh. Pertanyaannya, pemahaman kita kalau barang rusak itu apa? Misal gelas, kalau rusak itu apa? Pecah. Habis itu retak gitu kan. Sekarang orang arkeologi mengatakan bahwa ini rusak. Saya kasih waktu 1 menit untuk kita. Orang arkeologi mengatakan ini rusak. Sekarang apanya yang rusak? Warnanya. Dia ada langsung jawab, warnanya. Warnanya. Coba perhatikan warna atas sama warna bawah. Inilah warna dia sebenarnya. Karena orang sambil lewat menyentuh. Dia nggak tahu di tangan dia ada meninggalkan zat asam. Ini edukasinya di situ, pembelajaran. Zat asam inilah yang bisa merubah bentuk ini. Dia nggak tahu bahwa harga ini Di bawah apa ya? masih berkilau ya. Orang nggak pernah megang nyentuh bawah. Iya. Makanya sambil lewat. Saya ada tamu dulu, seorang istri seorang jenderal bintang 3. Pak, waktu itu boleh saya menyentuh ini. Ajudannya pintar. Ajudan menyorongkan tisu ke ibu itu. Berarti ajudannya pintar. Iya, ibu tuh nyentuh dengan tisu. Dia nggak nyentuh langsung. Tisu. Ini murah. Harganya diperkirakan kemarin oleh tim kreatif Jakarta antara 25 sampai 30. 25 sampai 30. Kira-kira 25 sampai 30 apa ya? Hah? Miliar. Ini apa namanya? Ini dari Eropa. Baik, tanda bukti sampai di sini untuk oleh-oleh Loksmawe. Saya mau kasih hadiah untuk dia, pinjamin pulang di sini. Dibiren di mata. Oh, mata. Buka masker. Satu permintaan saya, lurus saja kepada dia. Ini adiknya. Nanti ada sesuatu kan pokoknya. Biasa begini. Macam-macam foto. Lurus saja kepala lihat saya. Hadiahnya ini sudah Di sini, Pak. Bapak tahu dari sini. Anda terkait. Oke, satu lagi. Kita mau ke lantai 2.